Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mencatat sebanyak 8.389 orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga Maret 2026. Jumlah tenaga kerja yang di PHK tersebut merupakan yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP BPJS Ketenagakerjaan. Jika dilihat per bulannya, jumlah korban PHK di Januari mencapai 4.590 orang. Pada Februari, jumlah tenaga kerja yang terkena PHK menjadi 3.273 orang. Lalu pada Maret, jumlah korban PHK menjadi 526 orang. Jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK berada di Provinsi Jawa Barat dengan kontribusi sekitar 20,51% dari total tenaga kerja, diikuti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sementara di Banten dan Jawa Timur masing-masing 707 dan 649 orang di PHK. Pengusaha air minum dalam kemasan atau AMDK mulai resah dengan naiknya harga bahan baku plastik yang dapat berimbas ke produk AMDK, baik dalam kemasan galon, botol plastik maupun gelas plastik. Ketua Umum Asosiasi Air Minum dalam Kemasan Nusantara atau AMDATARA, Karyanto Wibowo mengatakan kenaikan harga bahan baku plastik sudah berdampak serius kepada industri AMDK karena kemasannya mayoritas masih menggunakan plastik. Ia mengaku harga bahan plastik sudah mengalami kenaikan sekitar 25% hingga 70%, bahkan ada yang naik mencapai 100%, membuat biaya produksi membengkak hingga 45%. Karyanto menambahkan, plastik menjadi komponen biaya produksi tertinggi setelah air. Selain itu, Karyanto mengatakan, pemerintah perlu mengintervensi kenaikan harga plastik seperti relaksasi pajak pertambahan nilai atau PPN kemasan, pembebasan biaya masuk anti-dumping resin, dan stimulus likuiditas bagi UMKM AMDK. Hal ini perlu dilakukan agar pelaku industri tidak semakin khawatir, karena jika tidak, maka kenaikan harga produk semakin tak terhindarkan. Bank Indonesia optimistis ekonomi tanah air tumbuh di atas 5% pada kuartal pertama, meski ketegangan di kawasan Timur Tengah masih berlanjut pasca gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan beberapa waktu lalu. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan, optimisme BI bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia punya ekonomi yang kuat untuk terus didorong. BI sendiri, lanjut Destri, akan segera rutin melakukan survei ke pengusaha dan juga korporasi, di mana dirinya melihat indeks pengeluaran masyarakat di atas 5 juta rupiah masih tinggi dan Pro Manufacturing Index atau PMI atau indikator kinerja sektor industri tetap naik. Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia terbang ke Rusia. Presiden Prabowo dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 13 April 2026. Kunjungan kerja Presiden yang turut didampingi Menteri SDM ini karena sejalan dengan tujuan Presiden untuk mengamankan pasokan minyak di dalam negeri, terutama di tengah krisis pasokan minyak dunia akibat gejolak di Timur Tengah. Juru bicara Kementerian SDM, Dwi Anggia menjelaskan, peran Bahlil dalam kunjungan tersebut menunjukkan pentingnya sektor energi bagi kepentingan nasional di tengah dinamika global. Anggia menilai pertemuan bilateral antara kedua kepala negara ini akan membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret bagi Indonesia ke depannya. Adapun Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow hari ini. Amerika Serikat akan melakukan blokade di Selat Hormuz. Langkah ini diumumkan langsung Presiden Donald Trump usai perundingan perdamaian untuk mengakhiri perang dengan Iran gagal menemui kesepakatan di Pakistan. Trump menyampaikan negara-negara lain akan terlibat dalam blokade ini. Dirinya juga menegaskan Iran tidak akan diizinkan untuk mengambil keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ke kapal-kapal yang hendak lewat Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan, militer CENTCOM akan mulai menerapkan blokade pada hari Senin pukul 10 pagi waktu setempat.
CENTCOM mengatakan informasi tambahan akan diberikan kepada kapal-kapal komersial sebelum dimulainya blokade. CENTCOM juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan menghalangi kapal-kapal yang melintasi selat tersebut untuk berlayar dari dan ke pelabuhan-pelabuhan non-Iran. Blokade hanya akan diberlakukan terhadap kapal-kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan atau wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Sementara Iran memberi respon soal langkah Amerika Serikat yang akan memblokade Selat Hormuz. Ketua Parlemen Iran yang memimpin perundingan perdamaian dengan Amerika Serikat di Pakistan mengatakan bahwa negaranya tidak akan menyerah pada ancaman tersebut.